Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Ini adalah video yang lainnya dan ini video yang apa ya, kami mau cerita. Oke, kita sekarang mau masak. Jangan lupa like, subscribe, dan kalau kalian merasa ini rada penting atau penting itu kalian share boleh lah. Jadi tadi malam kami baru saja pulang dari Bandara Surabaya Juanda, dan sampai di rest area 736 kami harus berhenti. Bahkan sebenarnya harus berhenti sebelum itu. Jadi setelah pintu exit tol Waru itu kami harus berhenti. Kenapa? Karena suhu mesin itu tiba-tiba naik tak terkendali. Saya kasih lihat pada kalian. Nah, tadi malam itu suhu mesin itu sudah sampai di garis nomor 2 dari yang H yang paling atas itu. Kami beberapa kali harus melipir ke pinggir jalan tol karena kami lewat tol ya. Itu untuk mencoba mendinginkan mobil ini. Jadi awalnya pakai AC, lalu kemudian dia overheat. Ya enggak sampai overheat sebenarnya, tapi tiba-tiba suhunya naik drastis seperti itu, dan kami untungnya mengetahui prosesnya. Akhirnya kami berhenti, AC kami matikan, kami mencoba jalan lagi tidak pakai AC, tapi ternyata naik lagi suhunya sampai ini mendidih. Lihat nih sisa-sisa mendidihnya, dia lengket di anunya sini. Ini mendidih nih tuh bekasnya, sampai semuanya kuning. Ini karena mendidih. Nah seperti itu, keluar asap dari lubang ini. Jadi itu ada lubang, ini ada lubang, itu keluar asap dari situ. Oke, kami bingung padahal itu sudah malam ya. Jadi sudah jam 7 malam, 7 habis maghrib lah intinya. Itu terjadi kondisi seperti itu. Kami mau pulang, kami rumahnya di Kediri, perjalanannya kurang lebih masih sekitar 100 kilo lagi, dan itu tidak dekat teman-teman, tidak dekat. Jadi kami putuskan akhirnya berhenti di rest area 736 sambil berpikir, berdoa, sholat, pokoknya usaha material sama non material dilakukan semua. Dan alhamdulillah setelah kami putuskan untuk berhenti selama 1 jam mendinginkan mesin, sampai ini tutup radiatornya kan nggak berani kami buka, karena kalau dibuka pasti dia muncrat. Tuh kami biarkan sampai dingin, betul-betul dingin, dan ketika kami buka itu sama sekali tidak muncrat dan dia dingin. Nah itu yang kami lakukan. Itu membutuhkan waktu kurang lebih setengah jam sampai 45 menit untuk mendinginkan ini semua. Tapi ketika mesin di on kan, itu suhu mesin itu masih belum dingin-dingin sekali. Nah akhirnya kami tinggal makan, sholat, ya semua yang harus dilakukan kami lakukan. Buang air kecil begitulah. Itu kami lakukan, terus kami cek. Pertama, overheat itu ada beberapa sebab. Sebab pertama, kalau di Karimun itu biasanya karena extravan ini mati. Nah, ini extravan mati. Kami cek, ternyata dia hidup. Extravannya hidup. Nah, itu kemungkinan pertama. Kemungkinan yang kedua, itu adalah air tidak bersirkulasi. Kenapa? Karena pompa air gagal. Pompa airnya gagal, bisa mungkin berkarat, terus dia patah di dalamnya, sehingga dia tidak mensirkulasikan air di dalam blok mesin ke radiator, sehingga air yang panas itu tidak ngalir. Nah ini harusnya dia kan ngalir situ, ini ke radiator dan seterusnya, harusnya begitu teman-teman. Itu kemungkinan yang kedua. Kemungkinan yang ketiga itu air tidak bersirkulasi, tidak mengalir, tapi sebabnya adalah karena ada sumbatan. Nah, sumbatannya bisa di radiatornya sini, di dalam itu yang ada kisi-kisi, bisa juga di termostat. Termostat itu ada di situ. Itu kalau masih ada termostatnya. Nah, waktu itu kami karena tidak membawa alat-alat apapun, kami tidak sempat memeriksa. Yang kami lakukan adalah tadi malam itu, kami setelah dingin, ya bismillah, kami isi bensin, terus kemudian airnya ini
kami buka kan, terus kekurangannya kami isi dan ternyata cuma membutuhkan 1/4 botol. Jadi dia sebenarnya airnya tidak bocor, tidak berkurang. Nah, terus air yang di reservoir coolant ini itu kami penuhin sampai segini. Pokoknya penuh lah. Karena kami takut nanti melekutuk lagi. Nah, setelah itu kami coba jalan, tapi tidak pakai AC. Nah, kami jalan tidak pakai AC. 5 menit pertama masih aman. Oke, suhu berada di tengah, rada naik dikit gitu. Terus habis itu kami coba untuk matikan odometer untuk tahu kira-kira kalau misalnya nanti overheat lagi itu butuh berapa kilo. Nah, ternyata setelah kami lakukan itu, kami sampai ke Jombang itu tidak overheat lagi, sama sekali tidak overheat. Dan akhirnya kami beranikan untuk lanjut sampai ke Kediri, dan alhamdulillah sampai rumah itu tidak ada overheat lagi. Nah, cuman yang kami lakukan selain itu, selain tidak menghidupkan AC, adalah kami hanya berjalan tidak lebih dari 70 km per jam di speedometernya sini. Ya, itu artinya kalau kecepatan real itu sekitar 60 km per jam lah ya, pokoknya sampai rumah lah. Target kami itu supaya tidak kemalaman sampai rumah. Dan alhamdulillah pukul 10 dari jam jam 8 atau 9 di rest area 736 kami sampai di rumah di daerah Ngronggo itu jam 10 sekitar jam 11.30 lah. Itu karena pelan-pelan. Nah, kondisinya begitu. Lah, pagi ini tadi saya coba cek. Saya bongkarlah termostatnya. Dan ternyata ini sudah tidak ada termostatnya ini. Tidak ada termostatnya. Kami kembalikan lagi, kami pasang ulang. Oke, berarti extra fan mungkin. Extra fan kami coba nyalakan. Ngeceknya kalau panas kan dia otomatis hidup sendiri harusnya ya. Tapi bisa juga dicek dengan dihidupkan AC. Lah, AC-nya saya hidupkan, dia kenceng, masih kenceng. Berarti tidak ada masalah dengan extra fan. Nah, terus masalahnya di mana? Akhirnya kami cek langkah berikutnya, yaitu kami kuras ini radiatornya. Kami tap, dan apa yang kami temukan? Yes. Tiba-tiba keluar dari radiator itu adalah serpihan-serpihan karat yang ukurannya kecil-kecil seperti ini. Nih, ada yang diameternya 2 cm, ada yang diameternya 1 cm, ada yang kurang dari itu. Itu karat. Nih. Ada karat ini dari radiator itu. Nah, kami menduga kemungkinan radiatornya ini, di kisi-kisi radiatornya ini tersumbat. Itu yang menyebabkan sirkulasi airnya tidak lancar pada waktu itu. Nah, akhirnya ya ini setelah ini berarti harus korok radiator untuk membersihkan karat itu semua. Nah, cuman gini, yang pengen saya ceritakan adalah ini sudah pernah kami korok sekitar tahun 2017. Tahun 2017 itu sudah pernah dikorok radiatornya. Nah, setelah itu kami memang tidak hijrah ke coolant. Kami tetap menggunakan air, tapi air yang kami gunakan adalah air RO. Nah, kami nggak tahu apakah air RO itu juga bisa membuat kerak-kerak di dalam blok mesin itu rontok sehingga akhirnya menyumbat kisi-kisi radiatornya. Tapi faktanya begitu loh. Terjadi hal yang seperti ini. Rontok semua ketika dikuras, tapi itu berlangsung lama sih. Karena air radiatornya ini tadi masih bening. Jadi dia tidak berkarat gitu. Jadi memang setelah kami korok sekitar tahun 2018, 2019-an itu, kami rutin menguras air radiator ini sekitar ya kurang lebih 4 bulan sekali, begitu. Dan videonya kalian bisa lihat juga di channel ini, gitu. Ya, itu yang terjadi. Jadi mungkin yang menyebabkan dari panas yang tidak terkendali di mobil ini itu kemungkinan karena itu. Jadi ada partikel-partikel karat yang rontok yang kemudian menghambat sirkulasi air. Dugaan kami begitu. Tapi kami juga belum mengecek apa itu namanya pompa airnya. Yang jelas dulu sempat dikasih tahu sama bengkel kalau pompa airnya ini tidak terlalu lancar dia putarannya. Cuman
Kami tadi juga tesnya kami lakukan dengan membuka tutup radiator ini, lalu kemudian kami buka tutupnya ini, lalu kemudian kami isi full airnya, lalu kemudian kami hidupkan mesin, terus kami gas. Nah, ketika digas itu kan ini sudah tidak ada termostatnya, maka harusnya air mengalir, dan kelihatan di sini, kelihatan kalau air itu mengalir, dan itu beneran ketika digas ini seperti ada air yang mengalir di sini, ada gerakan air. Nah, itu menunjukkan kalau pompa airnya sebenarnya ya masih berfungsi. Jadi satu-satunya yang harus dicurigai nampaknya adalah radiatornya, yang mungkin dia tersumbat partikel-partikel karat yang terkelupas dari blok mesin. Gitu. Oke, setelah ini berarti PR-nya adalah korok radiator, teman-teman. Oke lah. Yes. Kita akan lakukan itu insya Allah. Oke, itu pengalaman kami, dan kami bikin video ini untuk sharing supaya kalau kalian menemukan hal yang serupa, mungkin kalian bisa mencontoh apa yang harus dilakukan, terus langkah-langkah preventifnya seperti apa, dan pertolongan pertamanya seperti apa. Seperti yang mungkin pengalaman kami dengan tidak menghidupkan AC, jalan pelan itu bisa menjadi solusi bagi kalian yang mungkin menemui kejadian yang sama. Tapi amit-amit ya, sebisa mungkin janganlah mengalami hal yang kami alami. Terus terang kami membeli mobil ini itu dalam kondisi oke banget, nggak ada sama sekali problem tentang overheating, sama sekali nggak ada. Oh iya, kami mau kasih tahu satu lagi. Jadi beberapa bulan sebelum kejadian ini, itu mobil ini itu suhunya itu selalu di tengah, dan itu aneh. Kenapa aneh? Karena termostat mobil ini sudah nggak ada. Harusnya dia suhunya pasti di bawah ketika extravan AC dihidupkan. Tapi ini suhunya di tengah. Jadi memang kemungkinannya itu karena proses sirkulasi air di radiator itu tersumbat, sehingga dia proses pendinginannya tidak maksimal gitu. Oke lah. Saya kira begitu dulu video ini kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian yang mungkin mengalami hal yang sama, terus mungkin memiliki pemikiran, pengalaman, dan cara mengatasi yang berbeda dari apa yang kami sampaikan. Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.